Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini. Dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan, mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 6 dan yang ke-7 yang demikian. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kanon Alkitab, Kitab Kidung Agung merupakan satu-satunya kesaksian firman Tuhan yang secara spesifik mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang antara seorang pria dengan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Kedua insan yang saling jatuh cinta dan saling mengungkapkan cinta kasih dalam Kitab Kidung Agung adalah gambaran dari kisah kehidupan, yaitu Salomo dengan seorang wanita sederhana bernama Sulam. Cinta pertama tersebut begitu dalam dan penuh arti, sehingga cinta Salomo kepada Sulam tidak pernah berubah. Nah, kalau kita membaca dalam Kidung Agung 8 ayat 6 bagian A, Sulam sebagai mempelai wanita mengungkapkan cintanya dengan pernyataan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Makna materai di hati pada hakikatnya untuk menunjuk kepada suatu bagian yang internal dan secara pribadi penuh dengan keintiman. Sedangkan materai yang ditaruh di lengan pada hakikatnya menunjuk kepada bagian diri yang eksternal, yang di luar, yang dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, yang dipublish dan menjadi konsumsi banyak orang. Cinta yang kokoh dan kekal senantiasa memperlihatkan dua dimensi sekaligus dalam kehidupannya, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Sebab tidak mungkin yang namanya cinta hanya menjadi konsumsi pribadi, tanpa kemudian diketahui oleh orang lain. Atau sebaliknya, hanya menjadi konsumsi orang lain tapi tidak pernah ada keintiman. Ketika itu terjadi, maka cinta yang ditunjukkan kepada khalayak ramai adalah sebuah settingan belaka. Hanyalah sebuah pencitraan semata yang tentu tidak punya intimasi yang mendalam. Saudara-saudara yang terkasih, kecenderungan kehidupan manusia mengedepankan aspek eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan fisik itu begitu diperlihatkan kepada orang banyak. Bagaimana keberhasilan dalam karir, dalam finansial, dalam segala pekerjaan dan usaha itu kemudian di-blow up, dibesar-besarkan, ditunjukkan kepada banyak orang. Padahal jangan lupa ada aspek yang bernama dimensi internal. Itu juga perlu bagaimana ditumbuh dan kembangkan. Ketika kita gagal hanya menitik beratkan kepada satu aspek saja, maka cinta di dalam kehidupan kita itu tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika kita mampu menjaga keseimbangan antara aspek internal dan eksternal dalam kehidupan kita, maka cinta itu akan bertahan dengan lebih lama. Nah, kalau itu kita bawa dalam relasi kita kepada Tuhan, kita tidak hanya berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tetapi kemudian kita tidak menunjukkan bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Atau kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan sehingga diekspos oleh orang lain. Kita perlihatkan kepada orang lain, tetapi ketika kita dalam kesendirian, kita tidak pernah membina relasi yang intim dengan Tuhan.
maka itu juga sebuah kemunafikan. Maka cinta kita kepada Tuhan harus juga terdiri dari dua dimensi. Internal, bagaimana kita punya kedekatan relasi dengan Tuhan, dengan saat teduh, dengan doa, dengan membaca Alkitab, dengan memuji Tuhan. Tetapi juga jangan lupa dengan aspek eksternal, yaitu bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan di saat ini, kita dikorbankan oleh api kasih. Ini juga yang perlu kita kobarkan dalam relasi kita dengan Tuhan, juga relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga kita, dan dengan sesama kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam setiap kehidupan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur melalui perenungan yang kami terima saat ini mengingatkan kami kembali bahwa cinta kasih harus dinampakkan dalam dua aspek. Aspek internal dan aspek eksternal. Kami tidak bisa hanya menekankan kepada salah satu aspek saja, tetapi dua-duanya perlu kami kembangkan di dalam kehidupan kami, baik dalam relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan pasangan kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, maupun juga dengan jemaat Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami berada. Tuhan mampukan kami untuk senantiasa dikorbankan api kasih dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengasihi baik Tuhan, sesama, dan juga diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, Tuhan tolonglah kami, dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dengan Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, like, dan share agar Gembala Menyapa ini mampu menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam setiap tugas dan panggilan saudara. Amin.